Silakan duluan, Nyonya. Mama. APA. Menteri. Orang tua kandungmu sudah menemukanmu. Mereka ingin kamu pulang. Mama. Selama 20 tahun terakhir, kamu selalu memperlakukan aku seperti putrimu sendiri. Kamu bahkan menyerahkan seluruh industri minyak keluarga kepadaku. Aku tidak ingin meninggalkanmu. Aku ingin tetap di sini bersamamu. Bodoh sekali. Utang budi kelahiran. Bukan sesuatu yang bisa kamu putuskan begitu saja. Kamu harus kembali pada mereka pada akhirnya. Aku sudah menyuruh orang menyelidikinya. Orang tua kandungmu, hidup mereka tidak mudah. Aset mereka hanya sekitar 10 juta dolar. Mereka sudah hidup susah. Jadi, aku sudah menyisihkan 1 miliar dolar untukmu sebagai uang saku. Enggak, kamu harus menghabiskan setiap sen dari miliar itu. Beli mereka hadiah dengan uang itu. Lunasi utang budi kelahiran pada mereka. Jadi, Mama, begitu aku melunasi utang itu, aku akan segera kembali padamu. Aku juga akan merindukanmu, sayang. Mama. Rema orang tua kandungku tampaknya tidak semiskin yang aku kira. 1 miliar dolar untuk hadiah sambutan. Aku penasaran apakah mereka akan menyukainya. Ibu, ayah, aku pulang. Menteri, akhirnya kamu pulang. Aku sudah menunggu hari ini begitu lama. Senang kamu kembali. Menteri, akhirnya kamu kembali. Aku sangat senang. Kudengar kamu terjebak di daerah kumuh selama lebih dari 20 tahun. Hatiku hancur memikirkanmu. Negara terpencil? Daerah kumuh? Bagaimana aku bisa menjadi seseorang yang kembali dari daerah kumuh? Ibu ayah, karena Mentari sudah kembali, kita harus memberikan seluruh kekayaan keluarga padanya. Aku tidak akan mengambil simpan. Kita bahkan belum minum teh. Dan dia sudah licik sekali. Sari, jangan berlebihan. Kekayaan keluarga Vance semuanya untukmu. Kamu beruntung bisa kembali ke sini. Itu keberuntunganmu. Tapi Sari sudah merawat kami selama 20 tahun. Dia memberikan aku dan ayahmu keluarga yang kami butuhkan. Di hati kami, dia sudah menjadi putri kami sejak lama. Makanya, ayahmu dan aku memutuskan untuk mewariskan segalanya kepada Sari. Kamu tidak berhak memperebutkannya darinya. Harta? Bukankah katamu harta orang tua kandungku hanya 10 juta dolar? Itu cuma recehan. Mau diperebutkan apa? Menteri, aku tahu hidupmu sulit di negara terpencil, dan aku mencuri hidupmu selama lebih dari 20 tahun. Kamu pasti membensiku. Tapi ayah dan ibu sudah tidak muda lagi. Jantung mereka lemah, dan meskipun 20 tahun terakhir ini adalah kebohongan, cintaku pada mereka tulus adanya. Jadi ku mohon demi mereka, jangan usir aku. Itu akan menghancurkan mereka. Sudah sayang, jangan menangis. Di hatiku, kamu adalah putri kandungku. Tidak ada yang akan mengambilmu. Dengarkan aku, dan dengarkan baik-baik. Di keluarga Budi, tidak ada yang namanya pewaris wanita asli atau palsu. Kami telah memanjakan Sari selama 20 tahun. Dia adalah putri kandungku, dan saudarimu sendiri. Kamu akan merawatnya dengan baik. Jangan coba-coba mengambil hati kami, dengan menggunakan cara-cara kotor. Untuk mengganggu Sari. Tunggu sebentar. Bapak Budi. Ibu Ratna. Aku punya pertanyaan untuk kalian. Kalau kalian begitu khawatir, aku akan mencuri perhatian dari pewaris wanita palsumu. Lalu untuk apa membawaku kembali? Karena kamu memiliki darahku di nadimu, aku tidak bisa membiarkan darah dagingku berkeliaran di jalanan. Dan satu hal lagi, aku adalah ayahmu. Tunjukkan rasa hormat saat berbicara denganku. Ayah, jangan salahkan Mentari. Dia sudah lama tinggal di negara terpencil. Dia pasti punya kebiasaan yang tidak kita pahami. Coba pikir, mungkin dia bahkan belum pernah menggunakan toilet siram. Kita harus memberinya kelonggaran.
Kamu bahkan tidak membawa koper. Kamu kembali dengan tangan kosong. Tidak. Orang tua angkatmu, benar-benar dari daerah kumuh. Mereka tidak punya tata krama. Kembali untuk mengklaim keluargamu tanpa membawa apa-apa. Bahkan tanpa hadiah. Ibu, jangan marah padanya. Orang-orang seperti orang tua angkatnya, hanya bertahan hidup saja sudah prestasi bagi mereka. Mereka tahu apa tentang etiket? Benar. Nona, saya Bapak Widodo, sang kepala pelayan. Hadiah penyambutan sebesar 15 triliun rupiah telah disiapkan. Haruskah saya antar sekarang? Tidak perlu. Kamu memang liar sekali. Saat sedang bicara dengan orang tuamu, siapa yang suruh kamu main HP? Maaf. Aku tidak tahu kalau rumahmu punya banyak aturan. Kekayaan keluarga tidak seberapa, tapi aturannya seabrek dalam 20 tahun hidupku. Aku belum pernah ketemu orang yang begitu absurd. Aku penasaran banget lihat. Seberapa absurdnya sih keluarga kandungku ini? Aturan keluarga saja tidak tahu. Jelas-jelas dari keluarga sederhana. Kalian yang besar di daerah kumuh, kan biasa jari-jarinya lengket. Jangan bawa kebiasaan buruk itu ke rumah keluarga Vance. Ini 60 juta rupiah. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih untuk orang tua angkatmu. Kartu ini, untuk memutus hubunganmu dengan mereka. Jangan bayarkan mereka to Tom Menchtuk. Coba-coba menagih kebaikan mereka. Murahan banget. 60 juta rupiah, bahkan bukan gaji sehari Bapak Widodo. Rian, kamu sudah sampai. Ini saudari dari negara terpencil, yang baru kami temukan. Dia juga saudarimu. Namaku Rian Vance, dan di dunia ini, aku cuma punya satu saudari, Sari. Ryan, kamu mau pergi? Mau kemana? Aku benar-benar cocok dengan Bima, pewaris antik Bima. Dia mengajakku makan. Antik Bima. Anakku hebat. Kamu kenal Bapak Bima? Hei, Katanya. Bapak Bima itu dekat dengan pewaris keluarga Arif. Dalam 2 minggu, pewaris keluarga Arif akan kembali ke negara ini. Saat itu terjadi, keluarga Arif pasti akan mengadakan pesta penyambutan pulang. Bima berjanji akan mengesahkan undangan untukku ke pesta penyambutan pulang itu. Dia benar-benar bisa mengusahakan undangan untukmu, jadi kita benar-benar bisa bertemu langsung dengan pewaris keluarga Arif. Ya. Keluarga Arif. Segera kembali. Kamu bukan sedang bicara tentang Arif, kan? Nama pewaris keluarga Arif bukan untuk kamu sebut sembarangan. Bukan cuma bisa menyebut namanya. Aku bahkan bisa memukulinya. Ayah, saudariku belum pernah ketemu orang sekaliber itu. Dia cuma penasaran. Jangan kita persulit dia. Motari, ini Arif. Aku akan kembali dalam 2 minggu. Kangen banget sama kamu. Kamu harus datang ke pesta penyambutan pulangku. Hei, Bapak Arif. Si rakyat jelata ini akan hadir. Aku tidak hanya akan hadir. Keluargaku yang disebut-sebut itu juga akan hadir. Bapak Arif? Rakia Jolata? Mentari, kamu menggodaku lagi, ya? Katanya, Bapak Arif memenangkan hadiah Nobel di usia 18 tahun saja. Dia bukan hanya punya koneksi bagus, dia juga jenius. Kak, pria seperti Bapak Arif, andai saja aku bisa mendapatkan pria seperti itu. Cek, kamu manis dan menawan. Kamu pasti akan menarik perhatian, Bapak Arif. Benar, sayang. Nanti, di pesta penyambutan pulang, pastikan kamu menghabiskan waktu dengan Bapak Arif. Dan, keluarga Arif dan Taipan Minyak Timur Tengah. Keluarga Nathan adalah sahabat keluarga turun-temurun. Kalau kita menikah ke keluarga Arif, kita bahkan mungkin bisa bertemu keluarga Nathan. Ayah, aku baik dan polos. Bapak Arif pasti akan menyukaiku. Aku percaya padamu, sayang. Hahaha. Waktunya makan malam. Mari kita makan. Ibu, ayah, aku tidak ikut makan malam. Aku akan bertemu Bapak Bima. Baiklah.
Makanlah. Menteri, kamu biasanya makan pakai tangan, kan? Belum pernah pakai pisau dan garpu sebelumnya? Begini caranya. Pegang pisau di tangan kiri, dan garpu di tangan kanan. Jangan sampai salah. Oh, Sari kecil kita akan menikah dengan Puaris keluarga Arif. Kalau alat makan saja tidak bisa kau atur, lalu bagaimana? Siapa yang mau menikahimu? Siapa yang aku nikahi? Bukan urusanmu, Ibu. Setelah kita selesai, kau yang membereskan meja ini. Selama 20 tahun, kau tak pernah menghormati ayah dan aku. Sekarang kesempatanmu untuk membalas budi. Ini untuk makanannya. Hei, apa yang kau lakukan? Kembali ke sini. Sama sekali tak punya didikan. Begitulah kira-kira. Aku tak tahu harus berkata apa. Mereka benar-benar bilang begitu? Mereka benar-benar mau kau, pewaris keluarga Nathan, mencuci panci dan wajan mereka, dan mereka benar-benar mau Arif menikahi Sari? Kalau mereka tahu, Arif menjekutimu seperti anak anjing tersesat. Mereka pasti marah besar. Mungkin, bahkan sekarang, mereka masih memandang rendah aku. Kalau argumu memang lain. Kenapa mereka pikir, kau berasal dari daerah kumuh? Mungkin karena aku punya bau kemiskinan yang tak bisa salah lagi. Kalau pewaris keluarga Nathan bau kemiskinan, maka tidak ada orang kaya yang tersisa di dunia ini. Ya, masih ada kau, dan Puaris keluarga Arif. Sudah. Hahaha. Hai Mama. Menteri, bagaimana keadaan di rumah? Apa kamu sudah akur dengan keluargamu? Mereka akur banget ya, dan warisan budaya keluarganya sangat kaya, sangat kuat. Mereka semua sangat berbakat dan pandai bicara. Suasananya seperti drama Istana Karajan. Semua orang berkemplat. Wah, lega deh. Aku mau pergi bersenang-senang dengan ayahmu. Oh iya, keluarga kerajaan Etelgard mengirimkan kucing itu untukmu. Aku menyuruh Bapak Widodo mengantarkannya. Jaga baik-baik ya. Ok, selamat bersenang-senang. Dan uang 15 triliun rupiah itu, kamu harus habiskan semuanya. Sampai jumpa bulan depan. Baik, Mama. Aku pasti akan menghabiskan uang triliunan itu. Orang tua kandungku sangat mengecewakan. Jadi uang triliunan itu, sepertinya untuk sementara harus kuhabiskan untuk diriku sendiri. Menteri, kenapa kamu tidak cerita saja pada ibu angkatmu? Apa yang sebenarnya terjadi di rumah? Kenapa tetap tinggal dengan keluarga Budi? Lupakan saja, mereka selalu sibuk. Mereka baru saja punya waktu luang. Aku seharusnya tidak merepotkan mereka dengan masalahku. Aku harus pulang merawat kucingnya. Aku pergi dulu. Hei, Menteri. Maksudmu kucing dari keluarga kerajaan Eitelgard itu, yang Arif mohon, untuk diurus bersamamu? Iya. Kamu benar-benar punya cara dengannya. Anak itu, Arif, takut sekali pada kucing. Tapi dia mau mengurusnya bersamamu. Karena kucing kecil itu menggemaskan, aku pergi dulu. Biar kelihat, kucing kecil siapa ini? Lucu banget, cium dong sedikit. Jembol. Dari mana datangnya kucing jelek ini? Kamu bikin aku kaget setengah mati. Ini kesingkir. Kamu sakit tidak, Gembul? Maaf ya, Mentari. Jadi ini kucingmu. Aku cuma kenal ras mewah seperti Devon Rex dan Maine Coon. Sekeles, kupikir itu tikus selokan. Dasar tidak tahu. Jadi kamu memutuskan untuk pulang. Kucing ini dari mana? Bagaimana kalau dia melukai Sariku? Lalu bagaimana? Ini kesingkir. Dia sangat jenak. Dia tidak akan melukai siapapun. Kendalikan hewan peliharaanmu. Jangan sampai dia perkeliaran. Kalau dia melukai Sari kami, kamu akan menghadapi disiplin keluarga. Omong kosong fatalistik. Ini zaman APA? Masih bicara tentang disiplin keluarga. Arif. Bayi berharga kita yang kita urus bersama, di mata keluargaku, hanyalah kucing liar. Lihat, ini dari pewaris keluarga Arif. Undangan untuk pesta penyambutan pulang. Tidak mungkin, biar saya lihat. Wah. Hebat, Ryan. Hahaha.
Kita akan segera bertemu Bapak Arif. Aku agak gugup. Jangan gugup. Aku yakin Bapak Arif akan menyukaimu. Ryan, bagaimana kalau kita ajak Mentari ke pesta penyambutan pulang juga? Maksudku, dia belum pernah melihat hal yang begitu mewah sebelumnya. Kita bisa tunjukkan padanya bagaimana hidupnya orang-orang elit. Sorry, kamu benar-benar malaikat. Nona Mentari, bolehkah saya bertanya, apakah rencana pemasaran minyak sudah disetujui? Bisakah kita lanjutkan kemitraannya? Sorry, Bai Keitai? Itu lelucon abad ini. Kami bisa ajak kamu ikut, asal jangan berpakaian yang norak banget. Oh. Ayah, aku dengar di pesta penyambutan pulang ini, taipan minyak dari Timur Tengah, pewaris keluarga Nathan, Mentari juga akan hadir. Oh. Kudengar dia sangat cantik, dan lembut serta anggun, dan dia mewarisi seluruh industri minyak di Timur Tengah. Kalau saja saya bisa menikahi Nona Mentari. Menikahiku? Tidak mungkin. Aku saudari kandungmu, ingat? Haha, Ryan, NAK. Nah, dibandingkan dengan keluarga Nathan, kita ini cuma rakyat jelata. Tapi kamu tampan dan berbakat. Aku yakin Nona Mentari akan tertarik padamu. Lalu kamu bisa pimpin keluarga budi kita ke puncak yang baru bersama. Hahaha. Tidak. Nona Mentari tidak mungkin mau dengan kakak bodohnya sendiri. Kalau begitu, aku akan menikahi pewaris keluarga Arif. Rian menikahi Nona Mentari. Kita bahkan bisa adakan pernikahan bersama. Sempurna sekali ya? Tidak seperti orang-orang yang pulang dari negara terpencil. Dan tidak ada yang mau. Keluarga ini sudah gila. Sorry. Sari, kenapa kamu harus bawa Mentari? Ibu, dia jadi pembandingku. Aku bahkan sengaja menyuruh orang bawa kucing jeleknya itu. Begitu dia bikin keributan, semua orang akan lihat betapa elegan dan anggunnya aku. Dan betapa sopannya aku. Anak pintar. Kucing jeleknya itu harus disingkirkan. Di rumah selalu mendesis padaku. Bapak Arif benar-benar benci kucing. Aku akan buat sedikit masalah. Bapak Arif akan lihat betapa perhatiannya aku. Dan kita bisa singkirkan kucing jelek itu untuk selamanya. Sorry. Hari ini, kamu harus bersikap yang terbaik. Kamu tidak hanya harus membuat Bapak Arif jatuh cinta padamu, tapi kamu juga harus jadi sahabat karib Nona Mentari. Mengerti? Jangan khawatir, Ayah. Aku akan pastikan bahwa baik Bapak Arif maupun Nona Mentari akhirnya menyukaiku. Apa yang lucu? Di mana tata kramamu? Ini acara serius. Kamu tidak bisa tertawa sesukamu. Tidak ada perbaikan sama sekali. Kamu sudah di rumah 2 minggu sekarang, dan kamu masih sangat kasar. Ketika Bapak Arif dan Nona Mentari tiba di sini, kamu jangan terlihat. Jangan mempermalukan keluarga Budi. Sudah kukatakan kita seharusnya tidak membawanya. Aku bahkan tidak boleh tertawa sekarang. Itu kejam sekali. Rian, kamu di sini. Kamu tidak terlihat terlalu senang. Ada yang menyulitkanmu? Bima, tidak ada yang menyulitkan kami. Jamuan makan ini diselenggarakan dengan sangat baik. Terima kasih atas undangannya. Sama-sama. Kamu. Anda sudah sampai, Bapak Arif? Wah, kamu datang lebih awal. Bima, ini saudari saya. Kami baru saja membawanya kembali dari daerah kumuh di negara terpencil. Oh, begitu. Jadi dia saudari kamu. Dia mirip sekali dengan Mentari. Kaking siapa ini? Saya Pak. Datang ke pesta penyambutan pulang Bapak Arif. Dan membawa kucing? Kamu cari mati? Tidakkah kamu tahu Bapak Arif? Sangat takut pada Kaking? Jembol. Maafkan kami semuanya. Kucing ini milik saudari saya. Saudari saya baru kembali dari negara terpencil. Dia tidak mengerti tata krama yang benar. Dia dengar kabar bahwa Bapak Arif suka kucing, jadi dia membawanya. Itu hanya untuk mengambil hati Bapak Arif.
Tolong jangan salahkan saudari saya. Kamu sangat melindungiku. Sungguh mengharukan. Kamu saudari saya. Tentu saja aku akan membelamu. Untuk menggoda Bapak Arif, dengan trik murahan seperti itu. Tidak punya tata krama sama sekali. Silent. Bagaimana mereka bisa mengizinkan orang sembarangan masuk? Ini penginan bagi Bapak Arif. Dan pesta penyambutan pulangnya. Tunggu. Kucing ini. Bagaimana, Bima? Bukankah kucingku menggemaskan? Saillant. Menggemaskan. Kucing ini, sama persis dengan milik Arif dan Mentari. Sama persis. Mengkingkah. Dia adalah Mentari? Jembol. Aku bawa kamu pulang. Supaya kamu bisa bawa-bawa binatang ini. Dan bikin malu. Kamu memelukan. Kamu benar-benar menyelundupkan kucing ke balai jamuan untuk bikin onar? Mulai hari ini, kamu keluar dari keluarga Budi. Kamu bukan putriku lagi. Di rumah, kamu selalu membela Sari, tanpa tanya-tanya. Aku tak pernah menyangka bahkan setelah kita keluar dari rumah, kamu masih saja buru-buru menyimpulkan. Beraninya kamu menuduh aku buru-buru menyimpulkan? Kamu yang bikin ulah bodoh ini dan berani membantah? Kamu kumabado longkate nantaku. Di keluarga Budi, hanya aku yang penting. Binatang kotor ini, mengotori gaun malamku. Cicik, Ambil saja kucingmu, dan pergi dari sini. lagi ngapain? Sekarang ambil binatang ini, dan minggir. Selamat datang kembali, Bapak Arif. Mentari. Camus di sini. Ini Gembul, kucingku dan Arif. Piuin dia? Dia akan tahu. Dan percayalah, kamu tidak ingin itu terjadi. Hahaha. Beraninya kamu mengoceh omong kosong di sini? Kamu telah mempermalukan seluruh keluarga Budi. Sanggup memelukan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Pueris keluarga Arif? Mana mungkin dia memelihara kucing bersamamu? Bapak Arif tidak tahan dengan kucing. Kamu terobsesi dengan Bapak Arif ya? Sampai-sampai kamu jadi gila. Kamu harus pergi. Sekarang, aku lihat mobil Bapak Arif. Jangan ganggu dia. APA. Bapak Arif ada di sini? Ayah, Bapak Arif mungkin datang bersama Nona Mentari. Kalau dia melihat ini, Kilyarga kira, membawa kucing ke pesta, dia mungkin akan mengusir kita semua. Lalu bagaimana aku bisa menikahi Nona Mentari? Rian, jangan khawatir. Aku punya rencana. Mentari, ini menyakitkan bagiku untuk mengatakannya. Tapi kamu harus berlutut dan minta maaf. Agar Bapak Arif memaafkanmu. Supaya kami tidak ikut menanggung akibat kesalahanmu. Ya, minta maaf sekarang. Katakan kamu yang bersikeras membawa kucing itu. Aku tidak punya waktu untuk ini. Untuk pertunjukan berlutut dan minta maaf kecilmu itu. Minggir. Beraninya kamu pergi? Bapak Arif akan tiba sebentar lagi. Kamu mau bertemu dia dengan kucing itu? Mentari, berlutut saja dan mohon ampun. Kamu mau seluruh keluarga kita diusir dari balai pesta? Betul, ini salahmu. Jangan seret kami bersamamu. Kamu akan menyesali ini. Mentari, kalau kamu tidak berlutut dan minta maaf sekarang, kamulah yang akan menyesal. Puaskan saja dirimu menjadi bayanganku. Kalau tidak, aku punya banyak cara untuk membuat hidupmu di keluarga Budi seperti neraka. Dan kucing di pelukanmu itu harus segera mati. Kalau tidak, Bapak Arif akan semakin marah saat melihatnya. Jembol. Hentikan, kalian semua. Semuanya, berhenti di situ. Bapak Arif sudah datang. Wah, Bapak Arif terlihat sangat ganteng hari ini. Kenapa Nona Mentari tidak bersama Anda? Sorry, lihat, Bapak Arif sedang berjalan ke arahmu. Ibu, menurut Ibu, apakah Bapak Arif
Jatuh cinta padaku pada pandangan pertama? Tentu saja. Kamu cantik sekali. Jatuh cinta padamu pada pandangan pertama itu wajar saja. Ayo, sambut Bapak Arif. Bapak Arif, saya Sari. Ini saudari saya. Dia baru kembali dari negara terpencil. Hanya untuk mengambil hati Anda. Dia membawa kucing ke pesta penyambutan pulang. Kami menyuruhnya berlutut dan minta maaf. Tapi dia menolak. Tolong jangan marah, Bapak Arif. Saya minta maaf kepada Anda atas nama saudari saya. Aku begitu manis dan perhatian. Pasti dia sangat tergila-gila padaku. Tentu saja aku tidak kesal dengan Mentari. Jadi, kamulah yang menyuruhnya berlutut? Beranignako. Jadi, Bapak Arif, menurut Bapak saya bekerja dengan baik? Benar, Bapak Arif. Saya yang menyuruh Mentari berlutut. Dan minta maaf. Bapak Arif. Saya Bapak Budi. Merupakan suatu kehormatan besar, diundang ke pesta penyambutan pulang Bapak. Ini adalah putri saya, Sari, dia masih lajang. Bapak Arif, Sari kami sangat sopan. Mentari menolak minta maaf. Jadi Sari yang minta maaf untuknya. Mereka berdua berasal dari keluarga sederhana. Tapi Sari didikannya jauh lebih baik. Betul sekali. Tidak seperti Mentari dari negara terpencil. Jelas dia dibesarkan tanpa ibu. Bapak Arif terus menatap saya. Pasti dia jatuh cinta pada saya. Bapak Arif, Anda. Saya tidak suka disentu. Mentari. Kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Ana, kenapa Bapak Arif begitu memperhatikan Mentari dari keluarga Budi? Bapak Arif bahkan tidak mau saya sentuh. Tapi dia malah membantu Mentari dari keluarga Budi berdiri. Mengkingkah. Bapak Arif bahkan tidak mau membiarkanku mendekat. Tapi dia malah menolong Mentari sendiri. Jangan-jangan, dia melakukan ini untuk menarik perhatianku? Bapak Arif benar-benar tahu cara bermain sulit didapat. Sorry, lihat, Bapak Arif sangat lembut, ya kan? Saudarimu merusak pesta penyambutan pulang. Dia bahkan tidak marah. Dia malah pergi menolongnya. Ya, Ibu. Begitu Bapak Arif menikahiku, dia akan lebih manis padaku, aku yakin. Bapak Arif, ini saudariku. Dia baru kembali dari negara terpencil. Tidak tahu apa-apa. Tolong jangan menyalahkannya. Aku akan sangat berterima kasih. Ya, Bapak Arif, aku akan kembali. Dan Mengajari Putri Pembangkang Kepelajaran yang takkan dilupakan. Dasar dua idiot. Mereka mencoba menjilatnya, tapi meleset jauh. Mentari. Bukan orang yang bisa kamu nasihati. Kenapa Bapak Arif membela Mentari dari keluarga Budi begitu gigih? Jangan-jangan dia terpikir oleh Mentari, yang lemah dan rapuh? Mentari, jauhi Bapak Arif. Kamu membuat bulu kucing menempel di baju Bapak Arif. Setelan itu harganya selangit. Kamu pikir kamu bisa bayar kalau rusak? Sari, kamu pikir kamu sedang apa? Bapak Arif, aku hanya mengatakan ini untuk kebaikanmu sendiri, tahu. Saudariku baru saja pulang dari negara terpencil. Dia pasti membawa segala macam kemen. Aku hanya khawatir dia akan menularkan sesuatu padamu. APA, virus, cicik. Ya ampun, jangan-jangan AIDS? Kita semua harus menjauh darinya. Jika ada dari kita yang tertular sesuatu darinya, kita akan dalam masalah besar. Dasar jalan. Aku tidak akan memberimu satu kesempatan pun untuk menggoda Bapak Arif. Sari, Mentari adalah saudarimu. Kamu harus menghormatinya. Berhenti menyebarkan rumor tak berdasar tentangnya. Lagipula. Mentari tidak memiliki penyakit menular apapun. Bapak Arif, bahkan jika saudariku tidak sakit, dia membawa kaking bersamanya. Itu merusak seluruh pesta penyambutan pulangmu. Lihat, kaking cutisan yang dia pegang ITU. Oh, Bapak Arif marah. Dia benar-benar benci kucing itu. Bapak Arif, tolong jangan marah. Apa yang harus kita lakukan dengannya? Haruskah kita mencekiknya atau memukulnya sampai mati? Aku akan melakukan persis seperti yang kau katakan. Ya, Bapak Arif. Lihat betapa perhatiannya Sari kita.
Dia rela melakukan ini untukmu. Untuk menyingkirkan binatang kecil ini. Tepat sekali. Keluarga ini benar-benar tidak ada harapan. Jika bukan karena kenyataan bahwa orang-orang ini adalah keluarga Mentari, aku akan menghancurkan mereka. Baronia Cow. Baronia Cow. Apa yang tidak berani kulakukan? Kucingmu yang jorok ini. Merusak pesta penyambutan pulang Bapak Arif yang terhormat. Lupakan soal membunuhnya. Bahkan merebusnya untuk makan malam. Tidak akan cukup untuk menebus kesalahan pada Bapak Arif. Benar. Kita harus membunuhnya. Atau dijadikan hidangan tambahan. Kau benar-benar kurang ajar. Bapak Arif. Kau pikir kau sedang apa? Sari, kau bahkan tahu siapa sebenarnya Mentari? Kau tahu ini kucing siapa? Dan kau berani menyentuhnya? Bapak Arif. Semua orang tahu. Mentari berasal dari daerah kumuh. Dan kucing joroknya ini juga dipungut dari selokan. Bodoh sekali. Identitas asli Mentari adalah dia seorang sterling. Bodoh amat. Identitas asli Mentari adalah keluarga Nathan. Mentari, Mata kakimu bengkak. Aku akan membawamu ke ruang santai untuk diolesi salep. Oak, terima kasih. Sama-sama. Apapun akan kulakukan untukmu, Mentari. Eo. Bapak Arif benar-benar menggendong Mentari seperti pengantin. Dia cuma penghuni kumuh dari negara terpencil. Kenapa Bapak Arif begitu baik padanya? Tidakkah kau lihat? Dia sedang berpura-pura jadi korban. Untuk merayu Bapak Arif. Mentari dari keluarga Budi itu. Kurang ajar benar. Ini semua salahmu. Kau harus membawa kembali gadis sialan itu. Sekarang lihat. Seluruh keluarga kita dipermalukan. Ya ampun, aku tidak menyangka ini akan terjadi. Kalau tahu, aku akan membiarkannya membusuk di negara terpencil itu, sampai mati. Mentari, Ada apa dengan keluargamu? Saudariku yang disebut-sebut itu. Sangat takut aku akan merebut semua kasih sayang keluarga. Makanya dia selalu cari-cari kesalahanku. Sedangkan ayah dan kakak laki-lakiku, yakin aku berasal dari daerah kumuh. Jadi mereka memperlakukanku seperti sampah. Kalau ibuku? Dia pasti sudah terpengaruh oleh Sari atau apa. Ada apa dengan keluargamu? Dan, Ibumu sendiri? Bagaimana bisa dia begitu berat sebelah padamu? ini benar-benar tidak masuk akal. Betul banget, iya kan? Makanya aku akan menyelidiki ibuku. Maksudku, ibu kandung seperti apa? Yang bisa begitu pilih kasih pada anak yang bahkan bukan anak kandungnya? Mentari, Aku ikut. Aku akan membantumu menyelidikinya. Terima kasih. Mata kakiku sudah baik sekarang. Kamu baru saja pulang, kita harus kembali ke ruang utama, agar kamu tidak ketinggalan pestamu sendiri. Aku tidak peduli dengan pesta apapun. Yang aku inginkan hanyalah bertemu denganmu. Serius dong, sebenarnya, aku punya sesuatu untukmu. Mau lihat? Apa itu? Nanti kamu akan tahu. Baiklah kalau begitu. Aku akan ikuti katamu. Kalau begitu, mari kita kembali ke ruang utama. Bagaimana dengan Gembul? Kita tinggalkan saja Gembul di sini, di ruang santai. Dengan begitu, para brengsek itu tidak bisa lagi memakainya sebagai alasan untuk mengganggumu. Oak. Ayo pergi. Mentari, Setelah pesta penyambutan pulang, aku akan memberikan pelajaran pada keluargamu. Tidak perlu. Aku akan menanganinya sendiri. Ebio. Jalan kecil itu sudah merebut Bapak Arif dariku. Bagaimana mungkin aku bisa menikah dengannya sekarang? Jangan khawatir. Bapak Arif itu pintar. Dia tidak akan tertipu dengan trik murahan seperti itu. Dia membawa Mentari dari keluarga Budi ke ruang santai. Hanya untuk bersikap gentleman. Benar.
mengenai Bapak Arif. Sama seperti aku dan Rian, dia adalah pria terhormat. Sorry, bagaimana mungkin Bapak Arif bisa tergoda oleh wanita dari negara terpencil? Masa dia buta? Ibu ayah, Ryan, kalian benar. Bapak Arif hanya tertarik pada wanita yang sangat cantik, dan beradi lembut sepertiku. Sorry, ibu membeli hadiah. Nanti, berikan itu kepada Bapak Arif. Dan Bapak Arif akan sangat tergila-gila padamu. Ibu, apa itu akan berhasil? Tentu saja akan berhasil. Dalam hal pria, ibumu ini ahlinya. Percayalah pada ibumu, pasti berhasil. Bapak Arif dan Mentari dari keluarga Budi cocok sekali. Kurasa Mentari dari keluarga Budi juga bukan orang sembarangan. Berdiri di samping Bapak Arif, dia punya kelas yang nyata. Hei, kalian perhatikan enggak? Mentari dari keluarga Budi dan pewaris keluarga Nathan. Sangat mirip. Memang mereka mirip, tapi dunia mereka jauh berbeda. Satu adalah pewaris wanita yang berharga dari konglomerat minyak Timur Tengah. Yang satu lagi berasal dari daerah kumuh, benar-benar orang Udi. Mentari, kamu selalu menggoda aku. Aku tak bisa biarkan Jalang Mentari dari keluarga Budi itu merebut Bapak Arif. Aku satu-satunya yang pantas menikahi Bapak Arif. Bapak Arif, kamu tidak tahu apa-apa. Ketika saudariku masih di negara terpencil, dia bergaul dengan pria lokal. Dia bahkan mengejar-ngejar suku terbelakang. Tolong jangan biarkan dia menipumu. Taktik yang sudah ketinggalan zaman. Wanita yang tidak imajinatif. Apa aku sedang menggoda kamu? Tidak mungkin. Bapak Arif, aku tahu aku seharusnya tidak mengatakan apa-apa. Kamu begitu naif, bagaimana mungkin kamu tahu? Kalau saudariku sedang mencoba menggoda kamu, dia benar, Bapak Arif. Putriku ini, dia ahli dalam menggoda. Jangan biarkan dia menipumu. Kalau Mentari mencoba menggoda aku, itu bagus. Aku akan senang sekali jika digoda oleh Mentari. Ibu, lihat Bapak Arif, jalan kecil itu sudah membuatnya benar-benar gila. Jangan khawatir. Kamu lebih manis daripadanya. Kalau Bapak Arif bisa terpikat olehnya, dia pasti akan tergila-gila padamu. Cepat, berikan hadiah untuk Bapak Arif. Baik, aku mengerti. Bapak Arif, saya menyiapkan ini untuk pesta penyambutan pulang Anda. Silakan terima. Bima, ambil hadiahnya. Segera, Bapak Arif, saya akan menerimanya untuk Anda. Hadiah ini tak ternilai harganya. Ini adalah sigal kerja negara kita. Wah, Sari benar-benar mengeluarkan yang terbaik. Menteri, kudengar kamu juga menyiapkan hadiah untuk Bapak Arif. Apa yang kamu berikan untuknya? Sedang dalam perjalanan. Begitu sampai di sini, kalian akan lihat. Wah, apakah itu makanan khas dari negara terpencil itu? Aku tidak sabar menunggu. Jangan-jangan, hewan yang tertabrak di jalan. Untuk Bapak Arif? Atau mungkin roti? Sadar yang memerlukan ini. Mungkin pergi ke tempat sampah dan mengambil beberapa sampah untuk Bapak Arif. Kamu mempermalukanku. Sadarlah, berburu itu ilegal. Dan roti itu dari India. Kalian semua tidak tahu apa. Bawa hadiahnya sekarang. Baik, Nyonya. Hadiahnya datang. Wah, hadiah-hadiah ini benar-benar tak ternilai. Jalan kecil itu
Dari mana dia mendapatkan semua harta karun ini? Ayah, dari mana saudari yang disebut-sebut itu dapat uang sebanyak itu? Apa ayah memberinya uang diam-diam? Untuk membeli hadiah-hadiah ini? Ah, yang benar saja, kamu bercanda? Aku tidak memberinya sepeser pun, bahkan dengan seluruh. Kekayaan keluarga kita digabungkan. Kita tidak mampu membeli satu pun dari harta karun ini. Ini semua adalah artefak, peninggalan seorang Fir'aun Mesir. Bagaimana kamu bisa mendapatkan ini? Bima, kamu yang bilang. Bima, apa kamu tidak mengenalinya? Itu Mentari. Mentari. Ini Bima. Assistant-Q. Mulai sekarang. Dia juga asistenmu. Mentari, mulai sekarang aku akan melindungimu. Terima kasih, Bima. Cincin Fir'aun ini untukmu. Anggap saja sebagai hadiah sambutan. Aku. Ayo, ambil. Kamu adalah keluarga Nathan. Kamu kan pewaris keluarga Nathan. Mentari, barang-barangmu bukan palsu kan? Penghuni kumuh sepertimu, mana mungkin bisa beli harta karun Firaun? Katanya, seorang Fir'aun Mesir memberikan semua hartanya kepada taipan minyak dari Timur Tengah, keluarga Nathan. Nah, Menteri, kamu dengar itu? Harta karun itu milik keluarga Nathan. Jadi, hanyamu pasti senior palsu. Ya ampun, Mentari. Kamu kasih barang palsu ke Bapak Arif? Itu penghinaan buat dia. Dasar anak duraka. Kamu pasti mau mati. Berani-beraninya kamu pakai barang palsu ini. Untuk hammer di sini. Dengan pemalsu seperti itu, di ruang jamuan yang sama, udaranya saja jadi kotor. Patahkan tangannya. Dengan begitu, dia tidak akan pernah berani beli barang palsu lagi. Benar, dia perlu diberi pelajaran. Pemalsu, berani-beraninya hadir di pesta penyambutan pulang Bapak Arif. Sepertinya aku harus pakai disiplin keluarga Budi untuk memberimu pelajaran. Bagaimana kalau ku bilang semuanya asli? Dan bagaimana kamu bisa membuktikannya? Kalau begitu, mari kita verifikasi. Antik Bima bergerak di bidang barang antik. Jadi, mari kita minta Bapak Bima untuk memverifikasinya untuk kita. Ada keberatan? Bima, apakah kamu bersedia memverifikasinya? Begitu Bima memastikan itu palsu, kamu akan dipermalukan di depan umum. Lalu Bapak Arif akan membencimu dan mengalihkan perhatiannya padaku. Mentari, Kelu Argamu. Memang luar biasa. Aku juga berpikir begitu sebenarnya. Setelah pestamu selesai, kamu bisa menyuruh mereka untuk tes IQ. Bapak Arif sangat tampan saat tersenyum. Begitu dia tahu hadiah Mentari, semuanya palsu. Senyum itu akan menjadi milikku sendiri. Aku sudah memeriksa semuanya. Semuanya. Bima, semuanya palsu kan? Mentari, aku sungguh tidak ingin menghukummu, tapi membeli barang palsu untuk menghina Bapak Arif benar-benar tak bisa diterima. Benar, Mentari. Bahkan jika ibu mencoba menutup-nutupi untukmu, dia tidak bisa. Tidak dengan semua orang yang melihat. Tidak. Mentari, beraninya kau mencoba menipu Bapak Arif? Kamu sudah bosan hidup? Kamu, putri pembangkang. Suja dan minta maaf kepada Bapak Arif sekarang. Keluarga Mentari, haruskah kalian selalu memotong pembicaraan orang? Biarkan aku selesaikan. Harta karun ini, semuanya asli. Semuanya asli. Harta karun dari seorang Fir'aun Mesir. APA. Mereka benar-benar asli. Jadi, harta karun ini semuanya asli. Jangan-jangan, kamu. Tunggu kau. Kau. Pewaris keluarga Nathan, Mentari. Betul. Aku. APA. Adikku sendiri adalah pewaris keluarga Nathan.
Ryan, kau mudah sekali tertipu. Kalau dia benar-benar pewaris keluarga Nathan, kenapa dia mau kembali merangkak kepada kita? Kamar mandi keluarga Nathan mungkin lebih mewah dari villa kita. Menteri, kau benar. Menteri, jangan ngomong kosong. Pewaris keluarga Nathan. Pewaris seperti itu takkan mungkin bisa bertahan di daerah kumuh. Benar, ini pasti barang yang kau curi dari keluarga Nathan. Jangan tertipu semuanya. Aku tahu betul siapa putriku. Bukan, harta karun ini dicuri oleh mentari dari keluarga Budi, dari keluarga Nathan. Ayo kita minta paman menangkapnya. Vegetanona mentari tahu. Dia akan menganggapmu pahlawan. Dia bahkan mungkin menikahimu karena rasa terima kasih. Sorry. Kau jenius. Butuh kebodohan yang luar biasa untuk memikirkan hal itu. Mentari. Aku tahu mereka mungkin tidak percaya pada kita. Tapi ini keterlaluan. Aku juga tidak menyangkanya. Menteri, demi menghormati keluarga ini, aku tidak ingin sampai sejauh ini, tapi untukmu mencuri. Dan dari keluarga Nathan, dari semua orang. Kalau Vegeta Janggon selakan aku. Untuk apa yang terjadi selanjutnya, aku akan mengurungmu di ruang bawah tanah sekarang juga. Jangan berani-berani menyentuhnya. Jangan berani-berani menyentuhnya. Bapak Arif, kenapa Anda masih melindungi pencuri yang mencuri harta karun keluarga Nathan ini? Itu melanggar hukum. Benar, Bapak Arif. Jangan biarkan dia membodohi Anda. Bapak Arif, Saya telah gagal sebagai seorang ayah. saya akan menyuruhnya dikirim ke ruang bawah tanah untuk kerja paksa. Dia tidak menghormati hukum. Berani mencuri dari keluarga Nathan. Benar sekali. Mencuri dari keluarga Nathan untuk Bapak Arif. Itu adalah sebuah penghinaan terhadap Bapak Arif. Perilaku khas orang kumuh. Saya yakin dia lebih dari sekadar pencuri. Dia kemungkinan telah melakukan segala macam kejahatan. Menteri, apakah kamu mau berjalan sendiri ke penjara? Atau harus kami antar ke sana? Jangan khawatir. Walaupun kamu masuk penjara, kamu akan tetap saudari tercintaku. Aku pasti akan sering menjengukmu. Sepertinya kalian akan kecewa. Aku tidak akan masuk penjara. Menteri, jangan salahkan aku dan Rian, karena akan menghabisi kamu. Semuanya, mari kita bantu menangkap penjahat yang mencuri harta karun keluarga Nathan ini. Nona Menteri, Pasti akan memberi kita hadiah. Aku mau bantu. Ayo kita masukkan dia ke penjara. Ya. Kirim dia ke kamp kerja paksa. lepaskan. Apa yang kalian lakukan? Berhenti melawan. Saya menyarankan kamu untuk menyerahkan diri sekarang. Dengan begitu, hukumanmu mungkin hanya beberapa tahun. Berdiri. Semuanya. Berdiri. Siapapun yang menyentuhnya berarti mencari maut. Keluarga Arif. Telah menjadi teman keluarga dengan keluarga Nathan selama beberapa generasi. Aku dan Mentari dari keluarga Nathan tumbuh besar bersama. Dan Mentari dari keluarga Budi adalah Mentari dari keluarga Nathan. Dia Adalah pewaris wanita keluarga Nathan, taipan minyak dari Timur Tengah. Dia adalah pewarisnya. dari Taipan Minyak Timur Tengah. Dari keluarga Nathan. Bagaimana mungkin kamu pewaris keluarga Nathan? Waktu ayah menemukanmu, kamu berada di negara terpencil, bermain tanah seperti orang liar. Betul. Waktu itu, aku memang di negara terpencil, merundingkan kesepakatan minyak dengan raja. Tidak mungkin. ITU mustahil. Menteri, kalau kamu benar pewaris keluarga Nathan, kenapa sembunyikan dari kami? Iya, Mentari. Orang tua angkatmu sekuat itu? Lalu kenapa disembunyikan? Menteri, APA kamu takut kami akan meminta uang darimu? Apa aku pernah menyembunyikannya? Sudah kubilang. Kalian saja yang tidak percaya. Hah? Menteri, tentang kejadian hari ini. Mangir. Lihat rambutnya. Dan bajunya. Kamu mengacaukan semuanya. Panjaga.
Skeluarkan semua yang meninda Mentari. Dari pandanganku, Bapak Arif sudah bicara, semuanya, mohon pergi. Menteri, kami tidak bermaksud menindasmu. Tolong jelaskan pada Bapak Arif. Jangan biarkan dia mengusir kami. Menteri, kami tidak tahu, kasahanlah kami. Dia ternyata botak. Dia botak. Hahaha. Hahaha. Kalian. Beraninya kalian mengusir kami. Dari sini, kalian tahu nggak, kalau aku pacarnya Bapak Arif? Apa Bapak Arif pernah sekalipun melirikmu? Pergi sana, atau nanti kami nggak akan sebaik ini lagi. Ini semua salah Mentari dari keluarga Budi, si Jalang itu. Dia nggak cuma bikin seluruh keluarga kami diusir dari balai jamuan, dia juga bikin semua orang lihat kepala botakku. Mentari dari keluarga Budi, aku bersumpah, aku akan bikin kamu bayar 2 kali lipat atas penghinaan yang kuderita karena botak ini. Hey, sorry. Gimana bisa kamu ngomong kayak gitu tentang pewaris keluarga Nathan? Ryan, kamu mudah banget dibohongi. Cuma karena Bapak Arif bilang dia pewaris keluarga Nathan. Nggak berarti itu benar kan? Bapak Arif cuma bilang gitu, buat ngejauhkan dia dari kamarnya. Dia kasih dia identitas palsu, cuma itu. Tunggu, beneran? Emang bener? Ryan, Sari ada benarnya. Kalau dia beneran Mentari dari keluarga Nathan, ngapain dia datang ke rumah kita? Kita kan miskin. Sari kita pinter banget. Kita hampir aja termakan aktingnya. Tipu-tipu kecil mereka. Nggak bakal bisa ngecoh orang kayak aku. Soalnya, cuma aku di keluarga Budi, yang lulusan sekolah kejuruan. Sekelas Sari kita. Pintar dan berpendidikan. Kalau nggak, kita pasti bakal tertipu total. Sama Bapak Arif dan Mentari dari keluarga Budi itu. Menteri, kamu ini sebenarnya siapa sih? Mazukla. Mentari. aku lihat gaunmu. Sobek-sobek. Gaun-gaun ini, Kuraza. yang ini lebih cocok untukmu. Coba pakai. Tinggalkan saja di sana. Mentari. Aku tunggu di bawah. Arif. Resletingku macet. Bisa bantu aku? Tentu. Biar aku yang urus. Mentari. Ini benar-benar macet. Aku ambil gunting untuk memotongnya. Baiklah. Aku tunggu di luar saja. Arif, kenapa pestanya selesai begitu cepat? Pesta penyambutan pulang. Aku bahkan belum sampai sudah selesai. Keluarga Funch mengganggu Mentari. Mereka menyobek gaunnya, hingga compang-camping. Mereka menyobek gaun Mentari. Hingga compang-camping? Ya. Penjahatnya payah banget. Kar mereka sangat tidak kenggi. Masa sampai melakukan hal yang begitu kekanak-kanakan? Iya, kan? Benar sekali. Kita tidak bisa biarkan Mentari tinggal dengan keluarga Fanci lebih lama lagi. Itu tidak aman. Ayo pergi. Mentari, Arif ceritakan apa yang terjadi. Keluarga Shan sudah keterlaluan. Untuk sementara, kamu tinggal bersama kami. Kamu bisa kembali setelah ibu angkatmu pulang. Baiklah. Kalau begitu, aku tinggal. Tapi kalian, jangan sampai bosan denganku. Masa sih aku bisa bosan denganmu? Aku bisa mengelus gembul. Kalau Arif, dia sudah berdoa kepada setiap dewa, memohon agar kamu tinggal. Kak, apa yang kamu bicarakan di sana? Apa kamu lagi-lagi membicarakan keburukanku pada Mentari? Aku tidak membicarakan keburukanmu. Mentari setuju untuk tinggal. Kamu harusnya sangat senang, nak. Mentari. Selamat malam.
Selamat malam. Arif. Kamu. Tunggu sebentar. Sekarang Mentari tinggal di tempatku. Aruskaku. Memperjelas ABS biar Mentari tertarik untuk menaklukkan Mentari. Akhir-akhir ini seru ya, Mentari. Ayah dan aku akan segera pulang. Mama, ini kesempatan langka. Kenapa tidak tinggal di sana saja dan bersenang-senang lebih lama lagi? Minggu depan ulang tahunmu. Ayah dan aku ingin pulang untuk mengadakan pesta ulang tahun untukmu. Tunggu saja. Kami sudah belikan kamu hadiah. Mama terlalu baik padaku. Anak bodoh. Mau baik sama siapa lagi kalau bukan kamu? Apa kamu juga merasa aku sangat konyol? Orang tua angkatku memperlakukan aku lebih baik daripada orang tua kandungku. Mentari. Meskipun ini mungkin terdengar, Agak kira. tapi orang tua kandungmu benar-benar orang yang buruk. Kamu tidak salah. Besok aku mau memilih hadiah untuk papa dan mama. Mau ikut aku? Tentu, aku akan ikut kamu. Mentari. Tunggu sebentar. Aku harus angkat telepon ini. Ya, silakan. Mentari. Kamu membuatku kehilangan wiku di depan semua orang. Sekarang semua orang tahu aku botak. Jadi katakan padaku, bagaimana aku harus membalasmu? Kamu sendiri yang cari masalah. Berhenti di situ. Aku akan mencukur kepalamu sampai botak. Sekarang kamu akan tahu bagaimana rasanya diejek karena botak. Alisku. UPS. Itu tidak sengaja. Itu membela diri. Mentari dari keluarga Budi. Aku akan bunuh kamu. Hei, Mentari dari keluarga Budi. Aku akan membunuhmu. Satpam. Ada orang gila di sini. Tangani. Tunggu saja. Ini belum selesai. Antara kita. Lepaskan aku. Lepas. Acara selesai. Semuanya, silakan bubar. Mentari. Ada apa? Kamu terlihat lelah. Tidak apa-apa. Aku baru saja digigit anjing gila. Ayo, kita lanjut belanja. Oak. Oh sayang, kamu sudah menangis lama sekali. Kamu perlu istirahat ya? Ayah dan ibu. Mentari kali ini keterlaluan banget. Dia cemburu karena aku cantik. Jadi dia mencukur alisku. Benar-benar keterlaluan. Jangan sedih. Saat dia pulang, aku akan menegurnya untukmu. Hei, jangan nangis. Aku akan buat dia membayarnya. Mentari bahkan belum pulang berhari-hari. Menurutmu dia pergi kemana? Aku akan telepon dan tanyakan. Allô. Marie Kitali Yanggini. Ini model terbaru kami tahun ini. Bagaimana penampilanku? Apapun yang kukenakan pasti cocok. Mentari dari keluarga Budi ini sudah keterlaluan. Sudah keterlaluan. Dia nggak mau angkat teleponku dan nggak pulang-pulang. Dia nggak tahu kapan harus berhenti. Anak perempuan. Keluar semalaman, tiap malam. Siapa yang mau menikahinya? Jalang banget sih. Ayah dan ibu. Tenang dulu ya. Mentari di mana? Mungkin lagi hura-hura di klub malam. Dia kan gak sengaja nggak pulang.
Ini benar-benar nggak pantas. Begitu dia pulang, aku akan pakai disiplin keluarga untuk memberinya pelajaran yang nggak akan dia lupakan. Tuan. Keluarga Nathan, para taipan minyak dari Timur Tengah, mengirimkan surat kepada kita. Apakah Tuan ingin membacanya sekarang? APA. Keluarga Nathan menghubungi kita? Cepat, cepat. Ayah, buka. Lihat isinya apa. Keluarga Nathan, ternyata mengundang kita ke pesta ulang tahun putri sulung mereka. Pesta ulang tahun. Kan sudah kubilang, Mentari nggak mungkin jadi pewaris keluarga Nathan. Kalau tidak, kenapa keluarga Nathan mau mengundang kita? Jadi Bapak Arif, Benar-benar berbohong kepada kita. Mentari dari keluarga Budi, bukan pewaris keluarga Nathan. Ryan, kamu harus memukau dia di pesta ulang tahun itu. Buat Nona Mentari jatuh cinta setengah mati padamu. Begitu kamu dapatkan Mentari Sterling, Bapak Arif pasti akan memperhatikan aku lagi. Jangan khawatir, Sari. Begitu aku pakai jurus andalanku, aku akan membuat Nona Mentari berada di bawah kendaliku. HEI, Mentari. Hari ini kamu terlihat sangat cantik. Kamu juga tidak kalah. Ayo pergi. Bapak Arif, informasi yang Bapak minta saya cari, sudah saya dapatkan semuanya. Mazukla. Nona Mentari, Bapak Arif, silakan lihat. Julia, gelar Ibu Ratna, hanya milikku sendiri. Kamu dan putrimu bisa pergi ke neraka berdua. HEI, Mentari. Tetap kuat. Jadi Rosalind tidak pernah menjadi ibuku. Dia membunuh ibu kandungku. Tidak heran, dia sangat jahat padamu. Nona Mentari, menurut tes DNA, Tessa Vance dan Rosalind Vance adalah ibu dan putri kandung. Jadi Tessa masuk ke keluarga Budi adalah bagian dari rencana Rosalind. Tidak heran Rosalind sangat melindungi Tessa. Pasangan ibu dan putri itu sungguh beracun. Dia membunuh ibu kandungku. Setelah pesta ulang tahunku, aku akan menghancurkan mereka. Baiklah. Ayo pergi ke balai jamuan. Ayo pergi. Pesta ulang tahun Nona Mentari benar-benar di level lain. Sungguh mewah. Iya, ini benar-benar mengalahkan pesta penyambutan pulang Bapak Arif. Jauh lebih mewah. Tentu saja. Harta keluarga Sterling membentang di seluruh benua. Begitu kamu menikah dengan Nona Mentari, Ryan, itu akan menjadi kehormatan besar Bagi seluruh keluarga Vance. Ryan, pastikan kamu tampil baik nanti. Jangan khawatir, ayah dan ibu. Aku pasti akan memenangkan hati Nona Mentari. Hei Ryan, aku lapar sekali. Bisa kamu ajak aku makan?
Tentu, makanan di sini pasti enak. Ayo, aku antar kamu. Hei Rian, lihat air lemon ini. Kelihatan budget menyegarkan. Cause keluarga Sterling. Sangat berlebihan. Mereka menyajikan air sebaskom. Biar aku mencicipi. Bagaimana rasanya? Rian, air ini agak tawar. Oh iya, cukup tawar. Tapi hei, ini sehat. Benar juga. Hei Ryan. Apa ini? ITU pasti makanan penyedap kan? Oh, biar aku lihat lebih dekat. Hei, jangan makan itu. Wah, itu lilin. Kamu tidak bisa makan itu. Dan omong-omong, air yang kalian berdua baru saja minum adalah untuk mencuci tangan. Terima kasih atas tipnya, Bima. Sama-sama, hati-hati dengan apa yang kamu makan mulai sekarang. Untungnya Mentari tidak datang. Kalau tidak, dia pasti mempermalukan dirinya sendiri lebih parah dari kita. Kalau Mentari dari keluarga Budi ada di sini, dia pasti akan mempermalukan dirinya sendiri total. Tepat sekali. Ya, kalau Mentari dari keluarga Budi, putri pembangkang itu, muncul, dia pasti akan mempermalukan keluarga Budi dan semua leluhur kita. Membawanya ke sini akan menjadi aib total bagi keluarga Nathan. Ya, kalau Nona Mentari tahu kita membawa orang Kampungan, dia pasti akan mengusir kita dari ballroom. Sekarang Mentari dari keluarga Budi tidak ada di sini untuk membuat masalah. Aku akhirnya bisa pamer di depan Nona Mentari. Apakah itu Nona Mentari? Wow, akhirnya kita bisa melihat Nona Mentari yang asli. Bro, cepat. Nona Mentari datang. Dengan cara yang paling gagah. Aku akan menyapa Nona Mentari. APA. Mentari. Apa yang keluarga kandungmu lakukan di sini? Gak tahu. Mentari, kebetulan sekali. Kamu juga datang ke pesta ulang tahun Nona Mentari? Dapat undangan? Mentari bisa datang sesukanya. Dia tidak perlu undangan. Mentari dari keluarga Budi, Nona Mentari bahkan tidak mengundangmu. Masih berani muncul? Seberapa tak tahu malu dirimu? Mentari, bersikap bijaklah. Kamu harus pergi sekarang, dengan sukarela, sebelum mempermalukan dirimu di depan Nona Mentari. Ada yang bisa saya bantu, Nona? APA. Pelayan keluarga Nathan baru saja memanggilnya Nona. Mereka kenapa ada di sini? Nona, mereka diundang. Ola Tuan dan Nyonya. Ayah dan ibu tidak tahu tentang situasiku dengan keluarga Budi. Makanya mereka mengundang mereka. Baiklah. Karena kalian diundang oleh orang tuaku, aku izinkan kalian untuk menghadiri pesta ulang tahunku. Tapi jangan coba-coba membuat masalah. Mentari, omong kosong apa yang kau ucapkan? Yang mengundang kami adalah Mama dan Papa Nona Mentari, bukan Mama dan Papamu. Kamu benar-benar kecanduan dengan akting kecilmu ini. Kamu sungguh percaya dirimu adalah pewaris wanita keluarga Nathan? Mentari tidak sedang berakting. Dia adalah pewaris keluarga Nathan. Mentari Sterling. Ini Bapak Widodo, pelayan lama keluarga Nathan. Sekarang percaya? Bapak Arif, Anda tidak perlu lagi menutupi Mentari. Kami semua tahu apa yang terjadi. Anda hanya takut dia akan masuk penjara karena mencuri harta karun keluarga Nathan. Jadi Anda memalsukan identitas pewaris wanita keluarga Nathan untuknya. Mentari. Saudari palsumu di sini.
memiliki imajinasi yang cukup liar. Anda harus membiasakan diri, Bapak Arif. HI. Mentari. Kamu sudah melalui banyak hal. Harus bertahan dengan orang-orang aneh ini. C'est lama Sébulon-Penu. Pergi jemput saudarimu, Mia. Aku yang akan menangani ini. Baiklah, aku akan menjemput Mia. Sampai jumpa. Mentari, pesta ulang tahun Nona Mentari. Membutuhkan undangan. Kamu tidak bisa begitu saja masuk, dengan bergantung pada Bapak Arif. Benar, Mentari. Jika Nona Mentari tahu kamu datang tanpa diundang, dia pasti akan marah. Jangan khawatir. Nona Mentari tidak akan marah. Sorry. Saran saya, makin sebanyak mungkin sekarang. Kamu mungkin tidak mendapat kesempatan lagi. Apa maksudmu dengan itu? Jangan berani-beraninya menyamakan aku dengan penghuni kumuh sepertimu. Makanan di pesta ini mungkin sesuatu yang belum pernah kamu cicipi seumur hidup. Sebenarnya, tidak. Aku dulu makan ini setiap hari. Tunggu, kamu pikir bisa begitu saja masuk lebih dalam? Itu pesta ulang tahun Nona Mentari di dalam. Bukan tempat untuk orang biadab dari daerah kumuh. Berlarian seenaknya. Itu saudarinya. Pasangan taipan minyak itu sudah tiba. Sepertinya Nona Mentari akan segera muncul. Wah, jadi itu pasangan taipan minyaknya? Penampilan mereka sungguh anggun. Rian, menurutmu keluarga kita bisa berhubungan baik dengan si taipan minyak? Hubungan kita dengan keluarga Nathan sepenuhnya tergantung padamu. Rian, nak, setelah kamu menikahi pewaris keluarga Nathan, kamu harus mencari jodoh yang baik untuk saudarimu, ya? Jangan khawatir, ayah dan ibu. Aku tidak akan mengecewakan kalian. Maaf, Rian. Tapi mereka pasti akan sangat kecewa. Halo semuanya. Terima kasih telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk kalian untuk hadir di sini. Untuk pesta ulang tahun putri saya. Pesta ulang tahun Mentari. Meskipun Mentari diangkat anak oleh Nathan dan saya, dia baik hati dan berbakti. Dia tahu kami bukan orang tua kandungnya. Tapi dia tetap memperlakukan saya dengan penuh hormat. Dia bahkan berjanji akan merawat kami di masa tua. Nona Mentari sungguh putri yang berbakti. Ya, putri yang sangat berbakti. Aku juga ingin punya anak seperti itu. Sekarang, izinkan saya mengundang putri saya, Mentari, untuk naik ke sini dan menyampaikan beberapa kata. Pewaris wanita, seperti Nona Mentari, pasti akan menyukai pria terhormat seperti Rian. Sepertinya kita akan segera bertemu Nona Mentari. APA. Mama, Papa, dan kakakku semuanya ada di sini. Berani sekali dia berdiri tepat di depan taipan minyak itu dan istrinya, dan berpura-pura menjadi putri mereka. Aku akan naik ke panggung itu sekarang juga, dan membongkar kebohongannya. Halo, semuanya. Si bodoh ini memang tidak bisa berhenti, membuat masalah setiap menit. Mentari, di depan kami, berpura-pura menjadi pewaris keluarga Nathan saja sudah keterlaluan. Kami sudah cukup baik membiarkannya. Tapi sekarang pasangan taipan minyak itu ada di sini. Dan kamu masih berpura-pura menjadi putri mereka. Kamu bahkan berani naik ke panggung. Tidak punya malu sama sekali? Apa yang terjadi? Kamu bicara apa? Nyonya, Anda tidak tahu cerita sebenarnya. Saudariku ini baru saja pulang dari negara terpencil. Tidak hanya membawa kebiasaan menjijikannya kembali. Dia bahkan berani menggoda Bapak Arif. Dia mencuri dari keluarga Anda. Dan sekarang dia berpura-pura menjadi putri Anda. Nona, dia benar-benar. Naonya, bayar saya yang yurusi jalang ini. Untuk Anda sekarang. Sorry. Kamu tamat. Oh ya, Mentari? Aku sangat ketakutan. Apa yang terjadi? Hanya adegan kecil. Keluarga Mentari. Berula Lagi. Berhenti. Mentari, kamu benar-benar mau memukulku?
Kamu benar-benar tak punya hati. Apa yang terjadi di sini? Keluarga Budi ini berani-beraninya menyamar sebagai pewaris keluarga Nathan. Si penipu itu sekarang setelah ketahuan malah mengamuk dan menyerang keluarga Budi. Tidak tahu malukah kamu? Tahan dia. Bapak dan Ibu Nathan. Saya adalah kakak Mentari. Dia baru saja melakukan hal bodoh. Saya minta maaf atas namanya. Maafkan kami. Saya akan membawanya pergi sekarang. Turun dari panggung sekarang. Jangan kotori panggung ini. Nona Mentari masih harus menyampaikan pidatonya. Putri Pembangkang, turun dari panggung ini sekarang juga. Mentari dari keluarga Budi, kamu benar-benar tak tahu aturan. Orang tua kandung Mentari sendiri. Begini caranya kalian memperlakukannya? Saya sarankan lepaskan saya. Sekarang, atau kalian akan menyesal. Menyesal? Sepanjang hidupku, aku bahkan tak pernah belajar mengeja kata menyesal. Dan kamu, saudariku sendiri, berani memanggilku dengan nama lengkap? Kamu tidak punya didikan. Siapa kamu bilang aku tidak punya didikan? Aduh. Oh, Ibu Maya, maksudku saudariku. Dialah yang tidak punya didikan. Saudarimu adalah Mentari Sterling. Tidakkah kamu tahu? APA. Maksudmu, saudariku adalah pewaris keluarga Nathan? APA. Maksudmu, saudariku adalah pewaris keluarga Nathan? Ibu Maya, kamu pasti bercanda. Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Orang yang kalian semua remehkan, orang yang kalian bully adalah putri angkatku, Mentari. Satu-satunya pewaris Taipan Minyak Timur Tengah. Itu tidak mungkin. Itu pasti salah. Ibu, ayah, katakan sesuatu. Bagaimana mungkin Mentari dari keluarga Budi bisa menjadi pewaris keluarga Nathan? Ibu Maya, Bapak Nathan. Saya adalah ayah kandung Mentari. Senang bertemu dengan Anda. Saat saya menemukannya, dia tinggal di daerah Kumuh. Anda pasti salah orang. Mentari adalah putri saya. Bagaimana mungkin saya keliru dengan putri saya sendiri? Aku hancur. Aku harus minta maaf. Aku butuh Mentari untuk memaafkanku. Jika aku meminta maaf kepada putriku dengan benar, dia tidak akan terus marah pada ayah kandungnya sendiri, kan? Bapak Nathan, saya benar-benar minta maaf. Saya sangat bodoh. Saya tidak mendapatkan fakta yang sebenarnya. Mentari, ayah minta maaf Mentari. Mentari, saya benar-benar minta maaf tentang tadi. Bukan itu maksud saya. Mentari, bukan itu maksud saya. Saya benar-benar mengira kau meniru pewaris keluarga Nathan. Saya takut Taipan Minyak itu akan menyalahkanmu. Saya hanya mencoba melindungimu. Oh. Mentari, dasar kau bodoh. Kenapa kau tidak memberitahu kami? Orang tua angkatmu adalah Taipan Minyak. APA, hanya karena kalian tidak tahu bahwa Mentari adalah putri angkat saya, kalian pikir bisa mengganggunya? Ibu Maya, itu sama sekali tidak benar. Bagaimana mungkin kami mengganggunya? Berhenti membuat alasan. Apa yang baru saja kalian lakukan adalah perundungan. Saya. Mentari, kalau saja saya tahu, kau dirundung oleh banyak orang di rumah tangga keluarga Budi. Saya tidak akan pernah membiarkanmu kembali untuk membalas budi. Ini semua salah saya. Aku tidak menyalahkanmu, Mama. Kalau Mama tidak mengirimku ke keluarga Budi, bagaimana aku bisa tahu seperti apa keluarga Budi yang sebenarnya? Untungnya, aku tidak menghabiskan miliaran dolar itu untuk mereka. Mari kita hentikan kerugian kita. Mentari, APA yang baru saja kau katakan? Apa maksudmu? 1 miliar dolar. Apa artinya itu? Apa maksudmu kau hampir Menghabiskan 1 miliar dolar. untuk kami? Oh, aku lupa menyebutkan. Pada hari pertamaku kembali dengan keluarga Budi, Mamaku memberiku 1 miliar dolar untuk membeli hadiah untuk kalian semua. APA, 1 miliar dolar. Ini 15 triliun rupiah. Wah, 15 triliun rupiah. Ayah, seumur hidup aku belum pernah lihat uang sebanyak ini. Ini 10 kali lipat. harta keluarga kita. Mentari, bagaimana pendapatmu tentang uang itu? Bukannya kalian semua meremehkan aku, kalian juga harus meremehkan uang yang kubawakan? Mentari, mana mungkin ayah meremehkanmu? Kita ayah dan putri kandung.
Tidak ada dendam yang bertahan semalaman, kan? Sebelumnya, aku terlalu keras padamu, itu karena kupikir kamu berasal dari daerah kumuh, dan aku ingin menggunakan cara yang keras untuk mendorongmu agar cepat dewasa. Benar, Menteri. Aku juga khawatir Tessa akan cemburu dan kesal. Dia yatim piatu, dan dia sangat kasihan. Karena kita sedang membicarakan Tessa Vance, Kereza, perlu kukatakan padamu, identitas aslinya. Awalnya aku rencanakan ini setelah pesta ulang tahunku. Tapi karena kalian mengacaukan pesta ulang tahunku, aku ungkapkan saja sekarang. Mentari, apa yang kamu bicarakan? Menteri, Tessa hanya seorang yatim piatu. Identitas lain apalagi yang mungkin dia miliki? Assistant, berikan dokumennya padaku. Ini laporan DNA untuk Ibu Ratna dan Tessa Vance. Ini menunjukkan mereka memiliki hubungan ibu putri. Dengan kata lain, ini adalah anak Ibu Ratna dengan pria lain. Ibu Ratna membunuh Ibu kandungku. Dia kuma pendaki social. Nggak heran kamu kayak gini, gangguin Mentari kami. Soalnya Ibu Ratna. Bukan, Ibu kandung Mentari. Rosalind Vance, kamu sudah gila. Rosalind Vance, bagaimana bisa kamu, di belakangku, punya anak dengan pria lain, dan bahkan menukar putri kandungku? Aku sangat mencintaimu, dan kamu mempermainkanku selama lebih dari 20 tahun. Markus, laporan ini palsu. Bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Kamu tahu itu. Aku hanya mencintaimu. Betul, Ayah. Ibu sangat mencintaimu. Ibu sangat mencintaimu. Dia merawatku dan Rian dengan sangat baik. Bagaimana mungkin dia mengkhianatimu? Ini. Mungkinkah ada kesalahpahaman? Marcus Vance, kalau kamu nggak percaya, aku akan tunjukkan video. Julia, gelar Ibu Vance adalah milikku sendiri. Kamu dan putrimu sama-sama bisa mati. Hahaha. Rosalind Vance, kamu wanita jahat. Kamu membunuh Julia, dan sekarang kamu juga mengincar Mentari? APA. Kamu bukan ibu kandungku, ibu kandungku. Kamu membunuhnya bertahun-tahun lalu. Gak mungkin. Bukan begitu kejadiannya. Ayah, Ryan, video itu bisa saja palsu. Diam kau. Kau pikir aku bodoh? Video tidak semudah itu dipalsukan. Ini semua salahmu. Kau mencuri kehidupan Mentari selama lebih dari 20 tahun. Karena kau, aku terpisah dari putri kandungku sendiri selama bertahun-tahun ini. Bapak Budi, bagaimana bisa kau berani menyentuh Sari? Walaupun dia bukan putri kandungmu, dia sudah di sisimu selama 20 tahun. Aku istrimu. Tidak bisakah kau terima dia sebagai putrimu sendiri? Jadi apa kalau Mentari adalah putri kandungmu? Apa pentingnya itu? Yang dia punya cuma ikatan darah denganmu? Apalagi nilai dia? sudah kuduga kau gila, Ibu Ratna. Kau orang gila, Ibu Ratna. Apa? Kau pikir keluarga Budi adalah semacam tempat sampah? Kenapa kami harus menerimamu? Bagaimana dengan 20 tahun kita bersama? Kamu mau buang semuanya begitu saja? Tidak ada perasaan untuk wanita jahat sepertimu. Bawa putri tidak sahmu dan pergi. Sekarang juga. Tunggu. Kamu tidak hanya hampir membunuh ibu kandungku, bahkan menyebabkan kematianku. Beraninya kau memukulku. Memukulmu baru permulaan, dan aku akan pastikan kalian semua kena tampar.
Nona Mentari memang luar biasa. Status keluarga Vance tidak seberapa, tapi dramanya benar-benar melodrama. Hendaki sosial. Putri tidak sah menggantikan posisi putri kandung. Ayat yang kakinya tidak tahu, apa. Nona Mentari benar-benar sudah melalui banyak hal. Keluarga Vance melakukan hal-hal yang sangat menjijikkan. Apa Nona Mentari benar-benar berencana membiarkannya hanya dengan satu tamparan? Itu terlalu baik. Ibu Ratna. Mei Sukla. Mentari, maafkan aku. Waktu itu aku benar-benar kehilangan akal sehat. Apa yang harus kulakukan agar kau memaafkanku? Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Mentari, aku benar-benar minta maaf. Aku juga seharusnya tidak menggertakmu. Aku akan menebusnya, aku janji. Bisakah kau? Kau tidak berhak minta maaf padaku. Bapak Budi, Ryan, tamparan ini untuk menyadarkanmu. Hanya 2 perencana licik. Sudah cukup untuk mencuci otakmu? Itu menyedihkan. Sayang, ayahmu dulu bingung. Tapi kita ini ayah dan putri kandung. Kita tidak bisa membiarkan 2 perencana licik memisahkan kita. Dulu, kau memberiku 60 juta rupiah untuk memaksaku memutuskan hubungan dengan papa dan mamaku. Dan bilang mereka tidak boleh menyumbangkan kebaikan mereka. Apa. Mentari, kau bilang dia memberimu 60 juta rupiah untuk memutuskan hubungan dengan kami? Yeah. Bapak Nathan, pikiranku waktu itu berputar seperti gasing, benar-benar kacau. Itu sebabnya aku memberi Mentari 60 juta rupiah agar dia memutuskan hubungan dengan kalian. Itu sama sekali bukan niatku. Bapak Nathan, tolong lihat, Mentari adalah putri angkat Anda, dan aku adalah ayah kandungnya. Jadi itu membuat kita keluarga. Maaf, Bapak Budi, kami tidak menganggap orang Yang menghina Mentari sebagai keluarga. Bapak Nathan. Mentari, Apa yang harus kulakukan agar kau memaafkanku? Kamu tidak perlu melakukan apa. Bagus sekali, putriku sayang. Aku tahu kita terhubung, ayah dan putri. Kamu tidak akan menyalahkanku karena kebodohanku itu. Bukan. Maksudku, apapun yang kamu lakukan, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ini. Putri. Tapi aku adalah ayah kandungmu. Bagaimanapun juga, tanpaku, kamu bahkan tidak akan ada di dunia ini. Aku sudah di rumahmu selama sebulan. Membersihkan dan mengerjakan pekerjaan rumah setiap hari. Anggap saja hutang kelahiranku sudah lunas. Mulai sekarang, aku akan bersama papaku dan mamaku, dan menjadi putri yang baik untuk mereka. Ini, jangan mengambil keputusan begitu cepat. Pikirkan sekali lagi ya, Bapak Budi. Tolong hormati keputusan Mentari. Tampolannya pantas, Mentari, saudari yang selalu kusayangi. Ternyata adalah putri dari wanita yang membunuh ibuku. Aku benar-benar bodoh. Berpindah pihak begitu cepat. Dasar plan. Mentari, kalau kamu belum puas, kamu bisa menampolku beberapa kali lagi. Lepaskan. Lepaskan dia. Lepaskan tanganmu. Kamu tidak berhak menyentuh. Tangan Mentari. Bapak Arif, aku tahu kau suka saudariku, Mentari. Jadi mulai sekarang, aku akan jadi iparmu. Beraninya kau Menghinaku seperti ini? Kau pikir Mentari akan menerimamu sebagai kakaknya? Mentari, kita saudara kandung siasibu. Saudara kandung yang sebenarnya. Saat aku kembali ke keluarga Budi, kau bilang padaku, Sari adalah satu-satunya saudari yang akan kau miliki. Mentari, Dulu aku bodoh, buta karena keserakahan. Dan sekarang aku sangat menyesalinya. Itu putriku. Aku akan memenjarakan perencana licik tua ini sekarang juga untuk memberimu keadilan. Mentari, Ini hari ulang tahunmu. Kau harusnya bahagia. Jangan biarkan mereka mengganggumu. Ayah dan aku akan menangkap kedua pembunuh ini sekarang. Marcus Vance, kau tidak boleh melakukan ini. Ayah, meskipun aku bukan putrimu yang sebenarnya, aku sudah di sisimu selama 20 tahun. kakap, Kami akan memperbaiki ini. untuk Mentari sekarang. Mentari. Ini hari ulang tahunmu. Kau harusnya bersenang-senang. Aku baik-baik saja. Mentari, aku sedih dengan apa yang terjadi pada ibu kandungmu. Jangan khawatir. Kami akan mencintaimu 2 kali lipat mulai sekarang. Terima kasih, Mama. Hanya sedikit drama. Semuanya, silakan, nikmati hidangannya. Dan bersenang-senanglah. Mentari, di luar dingin. Jangan sampai masuk angin.
Awas. Eyo. Kamu pikir kamu sedang apa? Mata kaki Mentari terluka. Kita harus merawatnya. Kamu gila. Aku hanya tidak ingin melihat Mentari berdarah. Tidak apa-apa, hanya lecet. Bahkan luka kecil bisa terinfeksi. Aku akan membawa Mentari ke ruang santai. Sekarang apa lagi? Mau jilat kakiku lagi? Mentari. Aku kasih obat ya. Mungkin agak perih. T'as en ce bantard. Sebentar lagi selesai. Suda. Pesta ulang tahun ini ternyata cukup spesial. Mentari. Gimana kalau besok aku ajak kamu jalan-jalan? Biar pikiranmu jadi segar. Bagus. Jangan khawatir, Mentari. Minggir, jangan halangi aku. Putriku. Kami tahu kami salah. Tolong beri kami kesempatan lagi. Mentari, kami minta maaf. Kami menyesal. Mentari, tolong maafkan aku. Kamu, tolong bersikap dewasa. Mentari, kematian ibumu, itu salahku. Tapi selama 20 tahun terakhir, aku dipenuhi penyesalan. Kamu tidak harus memaafkanku. Tapi bisakah kamu memaafkan Sari? Dia tidak bersalah. Tidak mungkin. Aku tidak akan pernah memaafkanmu, tidak di kehidupan ini. Mentari. Abaikan saja mereka. Ayo lanjutkan kencan kita. Ayo pergi. Jika kamu tidak ingin aku semakin membencimu, maka jangan ikut campur dalam hidupku. Sedangkan untukmu, aku sudah menyerahkan buktinya ke polisi. Kamu akan berurusan dengan hukum. Ibio. Mentari, bagaimana denganku? Bisakah kita tetap menjadi para saudari? Orang jahat sepertimu bukan saudariku. Saya sangat menyesal. Kalau dulu Mentari datang ke rumah kita, dan kita memperlakukannya dengan lebih baik. Dia tidak akan meninggalkan kita sekarang. Air mata buaya. Kamu baru saja menyebutkan kencan. Kita tidak benar-benar dalam hubungan romantis, kan? Mentari, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya mengatakannya untuk membawamu keluar dari sana. Agar mereka berhenti mengganggumu. Benarkah? Kamu hanya ingin membawaku keluar? Tentu saja benar, Mentari. Arif. Aku tidak suka kalau orang berbohong padaku. Setiap kali kamu berbohong padaku, telingamu menjadi merah menyala. Jadi kamu menyadarinya, Mentari. Jadi, apakah kamu akan membenciku, Mentari? Karena menganggapku pembohong? Bagaimana kalau ku bilang aku memang membencimu? Bagaimana kalau ku beritahu kalau aku benci kamu? Mentari, apa kamu benar-benar benci aku sekarang? Ya. Aku benci kamu. Lalu apa yang diperlukan, Mentari? Yah, aku harus memikirkannya dulu. Mentari suka kucing. Kalau gitu, gimana kalau aku mengeong seperti kucing? Sebenarnya, aku mulai suka anjing sekarang. Oak.
Guk. Kamu benar-benar melakukannya. Mentari. Cuma sekali, kalau itu belum cukup. Aku bisa melakukannya beberapa kali lagi. Guk. Guk guk. Guk. Kakap. Mentari. Berbahaya bermain-main di jalan. Kalau kamu masih mau memukulku, kamu bisa datang ke kamarku untuk melakukannya. Kamu pikir aku nggak bisa baca pikiranmu? Aku tahu persis apa yang kamu rencanakan. Kencannya batal. Aku pulang. Hachi. Mentari. Kamu serius? Siapa yang bilang kamu boleh menggombalku seperti itu? Nggak secantik dulu. Mentari, maafkan aku. Kalau kamu benar-benar nggak suka aku seperti ini, mungkin aku harus berhenti menunjukkan sisi itu dariku. Sisi apa? Kamu tahu. Sisi liarnya. Pacar yang manis tapi punya sisi liar? Jauh lebih menarik. Mama. Menteri, kamu sudah pulang. Ayo, duduk. Menteri, sekarang kamu sudah pindah kembali ke rumah. Aku sudah memutuskan untuk mempekerjakan lebih banyak pembantu dan seorang kepala pelayan dan membayar mereka dengan gaji tertinggi. Aku ingin merawat setiap bagian dirimu, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kamu tidak akan kekurangan apa pun. Mama, kamu benar-benar nggak perlu menghabiskan banyak uang. Kita sudah punya cukup banyak staf. Tidak, itu belum cukup. Aku harus menebus semua kesulitan yang kamu alami di keluarga Budi. Dengarkan saja ibumu ya. Baik, aku akan melakukan apapun yang kamu katakan, Mama. Kalau begitu besok, ikut aku mewawancarai calon pembantu. Baiklah. Ayah, sekarang kita harus bagaimana? Mentari bahkan nggak mau menemui kita. Apa yang harus kita lakukan, agar dia mau memaafkan kita? Ya. NAK, kemari, kemari. Ayah punya ide. Ini yang harus kamu lakukan. Ayah, apa itu benar-benar akan berhasil? Tentu saja akan berhasil. Aku sudah hidup puluhan tahun. Aku sudah melihat lebih banyak masalah daripada makanan panas yang kamu makan. Baiklah. Hei, ayah, ada setengah bakpao daging di depan. Ha. Selamat pagi, Nyonya, Nona Mentari. Selamat pagi, Nyonya, Nona Mentari. Mama, wah, para pembantu ini semuanya top. Jangan terburu-buru. Yang terbaik masih akan datang. Marcus Vance, Liam Vance. Kalian berdua sudah gila? Aku. Putriku. Bahkan jika kau tidak mau memaafkan ayah, aku rela bekerja sebagai pembantu untuk tetap berada di sisimu dan melakukan apapun untukmu. Benar, Menteri. Tolong, maafkan kami sekali ini saja. Aku rela menghabiskan seluruh hidupku untuk memanjakanmu. Kalau begitu, kenapa kalian berdua tidak mendaftar saja untuk jadi kepala pelayan? Menteri. Tapi para kepala pelayan ini, setiap orang dari mereka tinggi, kuat, dan berwibawa dengan otot perut 8 kotak. Aku. Ayah dan aku, kami tidak ada harapan. Seolah-olah kalian berdua bisa masuk ke dalam dunia pembantu. Bagaimana kalau kita biarkan mereka tinggal? Mama, kamu serius? Mereka memperlakukanmu dengan sangat buruk sebelumnya. Sekarang, membiarkan mereka tinggal sebagai pembantu sebenarnya adalah cara untuk melindungimu. Itulah yang seharusnya dilakukan seorang ayah dan seorang kakak. Seharusnya lakukan. Ya. Ibu Maya punya poin yang bagus. Dia benar, Mentari. Tolong, pertimbangkanlah. Baiklah. Aku serahkan pada ibu.
Aku akan kembali ke kamarku. Oak. Ada APA? Mentari. Aku datang untuk menemuimu. Pasti kamu sangat bosan di rumah sendirian. Aku di sini untuk menemanimu. Meisukla. Aku punya kejutan untukmu. Selamat datang, Bapak Arif. Wah. Kalian sedang apa di sini? Bapak Arif, kami sekarang adalah Pelayan Mentari. Jangan khawatir, kami pasti akan merawat Mentari dengan baik. Baiklah kalau begitu. Asal kamu senang. Aku akan menemui Mentari. Mentari. Kamu mengizinkanku masuk ke kamarmu. Jadi, apakah itu artinya kamu tidak membenciku lagi? Aku tidak pernah membencimu dari awal. Aku hanya menggoda kamu. Kamu tidak seharusnya menganggapnya serius. Mentari, kamu menggoda aku lagi. Aku tidak menggoda kamu. Aku hanya merasa kamu lucu. Jadi. Mentari. Maukah kamu bersamaku? Ya, aku mau. Mentari. Aku akan selalu melindungimu.